akan menuju ke jawab. Silakan kepada penanya, boleh bertanya di room chat, Zoom maupun YouTube. Oke, udah ada untuk penanya pertama. Ini untuk Mas Algozi yang tadi ya, Mas. Pertanyaannya dari Mas Radimas Ananta. Untuk Siap. Mas Radimas. Boleh. Ini saya jawab dari saya baca chat atau orangnya interaksi? Iya, Mas Radimas boleh langsung menanyakan ke Mas Algozi. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Radimas Ananta dari mahasiswa PWK. Nah, sebenarnya saya ingin bertanya kepada Mas Algozi terkait aplikasi peduli lindungi itu ya, Mas, terkait tracing COVID. Nah, sebenarnya saya tertarik untuk mengetahui seberapa jauh sih kinerja aplikasi tersebut. Kan tadi yang saya baca terkait aplikasi tersebut adanya tracing melalui Bluetooth ya, Mas? Ya. Nah, sebenarnya sejauh apa sih, Mas, untuk tracing masyarakat terkait COVID ini, kayak perjalanan masyarakat yang diketahui dari Bluetooth itu seberapa jauh untuk kilometernya, dan sebenarnya tracing waktunya itu berapa lama untuk tracingnya, perjalanannya. Dan yang saya ingin tahu juga dari tracing itu signifikannya apa sih, Mas, untuk masyarakat, tenaga kesehatan, dan pemerintah sendiri? Karena yang saya tahu itu untuk tracing kan juga luas ya, Mas. Misalnya selain di dalam atau luar Jakarta. Apalagi yang saya tahu untuk transportasi umum kayak bus antar kota gitu, kayak ke Jakarta tuh yang ada yang kayak bus umum ke Jakarta itu masih belum ada ini, Mas, kayak pengecekan rapid test. Jadi sebelumnya kayak saudara saya itu juga pernah ke Jakarta naik bis umum, tapi ya katanya nggak ada pengecekan rapid test gitu. Cuman sekedar termogan atau apa gitu. Sebelumnya itu kayak gimana ya, Mas, untuk terkait aplikasi ini sendiri? Terima kasih sebelumnya. Sama-sama. Ini pertanyaan Sally hampir sama kayaknya. Atau langsung pertanyaan kedua kayak gimana biar nanti langsung jawab sekaligus. Karena hampir sama kayaknya. Dari Mbak Sally ya. Mbak Sally, kira-kira bisa menyampaikan langsung pertanyaannya? Selamat siang. Saya Sally, saya ingin bertanya kepada Mas Ahmad Algozi Ramadan. Kan tadi dikatakan bahwa penggunanya harus menggunakan Bluetooth dan GPS ya, Mas. Nah, semisal kita itu lupa mengaktifkan Bluetooth dan GPS-nya, apakah tetap terdapat notif? Dan kemudian jika baterai lowbat gitu terus di perjalanan, apakah tetap dapat notifnya tersebut? Dan tadi saya sempat melihat di Play Store bahwa ada yang mengatakan notifnya itu terkadang muncul dan kadang tidak, dan juga kadang bersuara, sehingga jika sedang rapat mungkin dan ketika itu bersuara, apakah mungkin notifnya itu bisa tidak bersuara atau hanya kita saja? Dan kemudian apakah aplikasi tersebut dapat menampilkan notif seperti apa ya? Dan juga dapat diberikan solusinya mengenai yang tadi baterai lowbat, dan juga mengenai dashboard sensing, itu siapa saja yang dapat melihat pergerakan orang dan bagaimana penampakannya pada aplikasi? Terima kasih. Sama. Oke. Halo, kedengaran suara saya? Iya, silakan Mas Algozi. Kedengaran nggak suara saya? Kedengaran, Mas. Oh, mati. Jadi begini, aplikasi ini peduli lindungi itu adalah aplikasi yang menggunakan Bluetooth atau GPS atau bisa kedua-duanya. Khusus untuk Bluetooth itu bisa dimatikan ketika baterainya habis. Kemudian tadi ada pertanyaan soal
kontribusi apa sih aplikasi peduli lindungi untuk nakes atau untuk pemerintah atau untuk masyarakat. Jadi seperti ini. Banyak kita tahu ada berita soal surveillance yang meninggal, nakes yang meninggal, bahkan dokter yang meninggal. Jadi di sini tuh kita hanya memberikan solusi IT untuk memperkecil risiko tersebut. Saya kasih contoh seperti ini. Ada dashboard untuk pemerintah. Biar saya screen, biar semua jelas. Nah, ini ada dashboard untuk pemerintah. Nanti tracking usernya itu tanggalnya berapa, kemudian nomor HP-nya berapa, di submit itu bakal ketahuan nama-namanya siapa aja. Kemudian satu lagi adalah lokasinya, dia di mana aja. Nah, jadi seperti itu. Karena dia pakai Bluetooth itu antara orang P2P lah, antara orang dengan orang atau person to person. Jadi saya misalnya jaraknya 5 meter nih, Bluetooth-nya nyampe dan Bluetooth-nya itu saling terikat, itu bakal masuk ke daftar list saya sebagai suspek. Karena ketika saya positif dia adalah suspek. Kemudian selanjutnya adalah GPS. GPS itu tadi by location, jadi setiap kemana aja itu bakal terlihat per kacamata atau per titiknya, dan itu memang itu harus masyarakat tahu, sehingga sebenarnya aplikasi ini berguna sekali untuk mengurangi resiko terpaparnya para surveillance, terpaparnya para dokter, sehingga ketika dilakukan survei atau ke orang yang positif, mereka tidak langsung kontak langsung. Nah, kemudian selanjutnya adalah kalau Bluetooth cepat habis ya, oke. Makanya dinyalakannya ketika di tempat umum. Di tempat umum boleh dinyalakan, boleh dimatikan. Tapi ketika kita misalnya ingin berkontribusi sebagai masyarakat Indonesia yang ingin bebas dari COVID-19, itu ada baiknya dinyalakan Bluetooth-nya, sehingga ketika misalnya ada yang positif, kita bisa tahu terpapar atau tidak orang-orang yang di sekitarnya. Itu sangat penting, karena semakin banyak orang yang OTG berkeliaran atau asimptomatis atau orang yang tanpa gejala itu kemana-mana, itu makin besar resikonya, semakin banyak nanti kasus yang positifnya, makin banyak yang meninggal karena punya komorbid. Komorbid itu adalah penyakit bawaan, sehingga ketika terpapar dia tidak kuat lagi. Nah, itu yang kita jangan sampai terlena. Artinya ini adaptasi kebiasaan baru. Jangan kita adaptasi kebiasaan lama, artinya normal, bukan new normal, atau istilah itu terserah masyarakat itu bisa menilai. Karena menurut saya adalah yang terbaru itu, atau adaptasi yang terbaru itu sering pakai masker ketika keluar, kemudian jaga jarak, kemudian cuci tangan pakai sabun, kemudian pakai hand sanitizer. Itu sangat penting. Ingatkan tetangga, ingatkan semuanya, karena amal sekecil apapun itu akan dicatat oleh yang di atas. Semoga kita semua sehat selalu, terus bahagia juga, kemudian diperlancar semua rezeki dan lain-lainnya. Saya ingin memberi semangat untuk semuanya. Kalau yang saya pelajari di pusat ini adalah begini, uang itu memang menutupi segala kebutuhan, tapi kebutuhan batin itu hanya ada di hati nurani kita. Hati nurani itu akan senang ketika kita berbuat baik. Intinya apapun yang kalian lakukan, kontribusinya pasti ada, itu akan dicatat sebagai amal baik. Semoga kita terus dalam lindungannya, dan semoga kita sehat selalu. Seperti itu, cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Untuk para milenial terus berkarya, Gen Z dan lain-lain itu berkarya aja. Terserah hasilnya kayak gimana, yang berkarya untuk kebaikan bersama. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore di sini. Sekian. Terima kasih Mas Gozi atas pesan-pesannya. Pesan terakhir dari Mas Gozi untuk terus berkarya untuk kita semua, terus berkontribusi.
Oke, selanjutnya untuk pertanyaan ketiga ya sebenarnya. Pertanyaan ketiga, pertanyaan dari Mas Afan Hidayatullah kepada Mas Dimas. Untuk Mas Afan, apakah bersedia untuk menanyakan langsung kepada Mas Dimas? Ya, terima kasih Pak Mandai. Saya Afan Hidayatullah Toriki. Saya mahasiswa Departemen Teknik Infrastruktur Sipil. Saya mau menanyakan sama Mas Dimas. Saya lihat dari prestasinya Mas Dimas sendiri itu kan menurut saya itu kayak menolong masyarakat dalam pandemi ini. Nah, motivasinya itu dari mana gitu? Mesti kan ada dari luar dan dari dalam. Dari dalam diri kita sendiri. Nah, cara menumbuhkan motivasi dari dalam diri kita sendiri gitu gimana? Sedangkan saya itu mesti kalau lihat teman saya itu berprestasi, saya itu langsung termotivasi mau ikut ini, mau ikut itu. Tapi setelah saya mau melakukan, saya buntu mau mulai dari mana gitu. Saya mau menanyakan cara menumbuhkan semangat motivasi dari diri kita itu gimana, Mas? Terima kasih. Ya, terima kasih, Afan. Nanti kalau aku jawab boleh kamu tambahin lagi ya, kita sharing aja ya langsung, nggak usah. Iya Mas. Kalau nanti di tengah jalan ada yang kamu sanggap atau langsung aja tanya. Ya, pertama itu ya percaya diri itu pasti kunci dari segalanya, itu percaya diri. Yakin apa yang kamu lakukan itu bermanfaat bagi orang lain. Itu gimana ya? Dulu saya awal-awal itu kayak seperti contoh banyak ya pro dan kontra dari lingkungan dekat, lingkungan keluarga pun sampai lingkungan yang paling jauh lah. Itu kebanyakan kan ya kurang mendukung gitu loh dengan apa yang saya lakukan. Termasuk di keluarga saya pun juga seperti itu awalnya. Tapi saya percaya bahwa yang saya lakukan ini niatku itu benar gitu loh. Niatku buat kayak gini dan jelas gitu loh. Ditambah lagi ada suatu dorongan dari diri sendiri, yaitu passionku itu di sini. Jadi aku harus membuat ini secara totalitas gitu loh. Jadi nggak setengah-setengah. Banyak awalnya yang meragukan, kayak gini, kayak gitu, nggak usah didengerin. Itu wajar, dalam hal segala apapun pasti ada kayak gitu tuh, wajar. Yang penting itu yang dilihat itu hasil akhir, men. Kamu harus tanamkan prinsip itu baik-baik. Kamu melakukan apapun itu dari diri sendiri, lakukan yang terbaik. Entah itu omongan dari kiri dan kanan, itu nanti kamu balas setelah kamu nanti berhasil. Itu aja. Jadi motivasi terbesar itu ya percaya diri sendiri aja. Tunjukkan bahwa kamu itu yang terbaik. Misal passionmu di bidang apa ya? Kayak di bidang aku misalnya kayak konten, banyak yang menilai karya ini jelek, karya ini nggak jelas dan lain-lain, kayak gini. Terus yang COVID kemarin, anak teknik kok menangnya lomba video-video gitu, kan nggak make sense sama jurusanku maksudnya. Nah itu kan omongan-omongan yang gimana ya, yang bikin mental kita down gitu loh. Nah sebenarnya kan ya udah, lakukan apa aja yang sesuai kamu gitu loh. Passionmu apa, yaitu perdalami. Lama kelamaan nanti kamu akan menemukan jalanmu sendiri kok. Hukum alam gitu. Kamu suka ini, kamu merasa enjoy, bahagia, dan bisa melakukan itu dengan baik, nanti alam itu menunjukkan jalannya. Itu yang saya rasakan dari awal saya nggak bisa apa-apa, maksudnya nggak bisa foto dan video dan lain-lain itu. Gitu. Menurut Mas, rintangan terberat untuk meraih sesuatu itu apa Mas? Apa dari sektor lingkungan, orang tua, apa ekonomi? Itu menurut Mas yang paling berat itu apa Mas? Dalam Mas itu mau menghasilkan sesuatu gitu. Maksudnya apa? Bisa diulangi? Ini, misalnya Mas mau jadi kreator, ya kan? Yeah. Nah,
rintangan terberat Mas itu apa dalam meraih sesuatu itu? Apa dari orang tua, apa dari ekonomi, apa dari lingkungan sekitar, itu apa Mas? Rintangan terberat bagi Mas. Diri sendiri sih, mindset kita. Kalau aku sih gitu. Dari faktor misal orang tua, terus ekonomi itu nggak jadi halangan buat aku, karena aku orangnya percaya diri banget gitu. Mau yang penting usaha aja, usaha maksimal. Jadi gimana cara kita untuk ya apa ya, mengatur mindset kita gitu loh, agar nggak kepikiran nanti kayak gini, nanti bakal gini. Jangan beranggapan gitu. Pokoknya maju terus aja. Entah itu dalam hal apapun. Gitu sih kalau aku. Karena ya apa ya, kalau ketika mindsetmu udah mikir yang aneh-aneh, itu bakal mempengaruhi kamu gitu loh. Nanti mau maju apa mundur, jadi kamu itu bimbang, nanti kalau gini itu kayak gini, nanti kalau ini diajak orang, aku gak percaya, karyaku jelek. Nah itu mindset kamu sendiri yang bilang kayak gitu. Udahlah, masa bodoh sama orang, yang penting nanti lihat hasil akhir itu aja. Udah, tanemin prinsip itu. Mau kamu melakukan apapun di dunia ini ya, gitu aja, penting maju. Yang penting kamu bermanfaat bagi orang, nggak merugikan orang lain. Itu udah bisa gitu. Faktor Terima kasih banyak misalnya, Mas. faktor misalnya orang tua atau lingkunganmu misalnya nggak mendukung, itu nanti bakal beda lah ketika kamu sudah meraih itu. Bakal beda perlakuan. Yang dulunya kamu dihina, di kayak gini-gini, di downin, ketika kamu berhasil nanti, udah percaya pasti mereka bakal deket, bahkan nyanjung kamu lah, bahkan jadi apa ya tanya-tanya kamu gitu loh, gimana caranya. Nah itu, jadi jangan khawatir lah, nggak usah dipikirin. Yang penting berkarya, berusaha semaksimal mungkin. Pokok niat baik, insya Allah akhirannya juga baik. Makasih Mas. Ya, sama-sama. Terima kasih Mas Dimas atas motivasinya. Oke, selanjutnya akan kita menuju ke sesi kedua tanya jawabnya. Ada penanya dari Jessica. Mbak Jessica, Mbak atau Bu Jessica ingin bertanya mengenai teknik temperatur kepada Mas Lukman. Mbak Jessica bisa mendengar baik. Atau mungkin saya bacakan? Oke, saya bacakan aja kali ya. Kepada timnya Mas Lukman. Dari Mbak Jessica ingin bertanya mengenai teknik temperatur. Kan sudah ada alat pendeteksi suhu tubuh di beberapa tempat umum seperti stasiun. Kira-kira yang membedakan alat ini dengan alat yang sudah ada pengujiankah untuk alat ini dan bagaimana perkembangan penelitian alat ini? Apakah sudah sampai rencana pemakaian alat ini di tempat-tempat umum? Ide dan pengembangan alatnya baik. Semoga hasil anak bangsa ini bisa dipakai dan digunakan di tempat-tempat umum, khususnya di Surabaya dan Jawa Timur. Oke, jadi untuk yang pertama, pertanyaan apa sih yang menjadi pembeda alat ini dengan alat yang sudah ada? Yang kebanyakan kita udah menemui itu di bandara, stasiun, atau tempat-tempat keramaian lainnya. Oke, yang membedakan alat ini dengan alat yang sudah ada yaitu alat kami mengintegrasikan data yang sudah terinput tadi. Misal ada orang di bandara, nah itu dia terinput. Nah, nanti data dikirim ke pihak tim medis atau rumah sakit dan pemerintahan. Jadi pihak tim medis rumah sakit itu mengonfirmasi apakah orang ini hanya demam atau hanya panas saja atau ada deteksi lanjutan dari COVID. Ada proses lanjutan dari apakah dia ini COVID atau hanya demam gitu. Dan untuk pemerintah mendata, misal di Surabaya ada 10 orang setiap harinya. Nah, pemerintahan Surabaya itu nanti dapat konfirmasi dari pihak rumah sakit apakah orang ini benar ODP atau sudah PDP, dan itu dilakukan pemantauan via SMS. Jadi pendataan itu selain di data di
rumah sakit dan pemerintahan itu juga tetap terpantau dari SMS. Jadi orang tidak perlu mengecek ya kalau pengen silahkan ke rumah sakit untuk rapid atau swab test, tapi kita juga menyediakan jasa, yaitu bukan jasa, kita juga menyediakan pemantauan lewat SMS. Jadi apabila orang itu ada proses lanjutan dari deteksi COVID, itu tim medis bisa mengirimkan, itu rumah sakit bisa mengirimkan tim medis untuk melakukan pemantauan ke alamat yang sesuai. Kemudian untuk pertanyaan kedua, sudah adakah pengujian untuk alat ini? Sejauh ini masih berupa desain dan gagasan ide. Jadi untuk pengujian alat ini dan penerapan alat ini masih belum, karena kita juga harus menyempurnakan banyak banget yang harus disempurnakan. Dan juga proyek ini juga tergolong proyek besar juga, karena melibatkan pihak medis dan pemerintah untuk mencatat datanya. Apabila ada tambahan jawaban, mungkin dari Indriani bisa menambahkan. Halo? Sudah cukup. Oh, sudah cukup. Baik. Oke, terima kasih jawabannya untuk Mas Lukman. Kita juga berdoa semoga kemajuannya, ditunggu kemajuan dari implementasinya ya Mas, di masyarakat nantinya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, silakan jika ada yang ingin ditanyakan lagi di sesi kedua ini. Apakah ada penanya lagi? Oke, sepertinya sudah. Apakah cukup? Sudah ditunggu setengah menit, tidak ada. Oke. Oke, karena sepertinya sudah tidak ada yang bertanya, kita udah sampai di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada audiens dan juga speakers yang udah menyempatkan hadir, sharing-sharing ilmunya, sharing-sharing pengalamannya, motivasinya. Diharapkan di kesempatan berikutnya kita bisa bertemu lagi dan juga sampai jumpa di serawung-serawung berikutnya. Untuk sesi terakhir ini, kita adakan foto bersama dulu. Silakan kepada teman-teman yang ingin mengaktifkan kameranya. Ada 2 slide ya. Oh ya, saya ingat sambil menunggu teman-teman nyalain kameranya, saya ingatkan lagi soal ada yang bertanya lagi ya. Oke, saya ingatkan lagi mengenai ini campaign yang di-share oleh Mas Algozi tadi yang akan diberikan reward kepada 3 instastory terbaik. Ini yang belum sempat nge-screenshot mungkin bisa di-screenshot sekarang. Ini aplikasi Sagala untuk belanja dan membantu UMKM juga. Udah ke share screen ya? Udah. Ya, ini. Jangan lupa tulis harapan kalian, 3 harapan kalian untuk UMKM. Terus setelah kamera dinyalakan ada pertanyaan lagi. Oke, karena sebenarnya tadi sesi pertanyaan yang kedua masih ada satu lagi. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya untuk Mas Lukman mengenai teknotemperatur dari Mbak Sally. Mbak Sally Marcella. Silakan Mbak Sally.
Baik, silakan. Ingin menyampaikan pertanyaan langsung atau saya bacakan? Sebenarnya saya bacakan saja. Dari Mbak Sally Marcella, saya ingin bertanya mengenai teknik temperatur yang dapat mengukur suhu tubuh. Kira-kira berapa orang yang dapat dideteksi suhunya pada waktu yang sama, dan apakah boleh diceritakan kendala pada pembuatan alat tersebut? Mungkin secara singkat ya, Mas. Iya. Oke, jadi apakah bisa sih alat ini mendeteksi beberapa orang yang lewat gitu? Karena kan kalau misal pintu masuk bandara kan kira-kira itu kalau misal barengan itu misal kita umpamakan antara 6 sampai 5 orang ya. Nah, itu masih bisa karena masih tercakup oleh jangkauan luasnya dari kamera tersebut. Jadi kamera seperti ada yang di gambar slide tadi yang sudah saya kasih tahu di slide tadi. Itu ada beberapa orang, misal 4 orang, nah itu bisa terdeteksi mana sih orang yang suhu tubuhnya melewati dari batas 37,5. Jadi mana sih orang yang suhu tubuhnya merah gitu, yang terdeteksi COVID suhu tubuh. Jadi bisa ketahuan dan itu akan menyala sebuah alarm berupa peringatan lampu dan suara. Terus yang kedua tadi apa? Oh, kendala. Apa yang menjadi kendala dalam alat ini yaitu mungkin dari pemilihan bahan komponen dan juga perizinan mungkin ya, karena kita harus punya izin juga kalau misal menerapkan alat ini karena harus ada di publikasi, harus ada di tempat-tempat publik, dan itu juga harus terintegrasi ke tim medis pihak rumah sakit dan pemerintahan. Oke. Iya. Terima kasih Mas Lukman akan jawabannya.